Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi tentang P3K Guru di tahun 2022 ini. Silahkan teman-teman simak video ini hingga akhir. Kami akan sampaikan dua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini, di mana hari ini kita sudah masuk di hari ketiga pendaftaran dari seleksi P3K tahun 2022. Nah, ini akan berkaitan dengan P1 atau guru yang sudah masuk di passing grade tahun 2021, berkaitan dengan penempatan dan juga peluang bagi guru-guru yang belum bisa mendapatkan formasi di tahun ini. Namun sebelum kita bahas, ya silahkan teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Informasi pertama kita lihat dari portal SSCASN, sangat lancar sekarang ya, sudah bisa diakses dengan lancar. Nah, di sini ada muncul menu tambahan. Kita ulangi, coba kita ke beranda. Nah, setelah itu kita ke info lowongan ya. Info lowongan nih bagi teman-teman yang memang pemerintah daerahnya belum mengumumkan secara resmi untuk lowongan formasinya, bisa menggunakan fitur ini. Nah, simulasi pemilihan formasi, pastikan Anda telah mengakhiri proses pendaftaran melalui tahapan resume sebelum memasuki waktu akhir pendaftaran instansi yang Anda lamar. Nah, ini pengumuman terkait dengan pendaftaran ya, bagi yang belum resum. Nah, diharapkan untuk segera resum. Nah, kita bisa lihat di SPF ini bisa kita lihat untuk jenis pengadaan, namun sayang ya, ini hanya ada P3K teknis dan tenaga kesehatan. Artinya untuk P3K guru datanya belum masuk di sini. Kemudian kita lihat untuk instansinya, misalkan ya kita lihat di ini Kabupaten Buton Tengah. Kemudian kita lihat untuk tingkat pendidikan S1 atau sarjana. Kemudian nah kita lihat misalkan A4 kesejahteraan sosial ya, kita cari. Nah, maka tadi ya sudah muncul, maaf. Nah, kemudian kita bisa misalkan tenaga kesehatan ya, kita contohkan tenaga kesehatan, semua instansi misalkan ini ya, Buton Selatan tingkat pendidikan S1, nanti akan muncul ya ini. Ada A4 kesejahteraan sosial, kemudian misalkan kita lihat dokter gigi ya, kita cari, maka akan muncul informasinya di bawah. Oh, tidak ada ya, ternyata tidak ada. Nanti ketika akan berhasil, maka akan muncul yang informasi terkait dengan lowongan yang dibuka di pemerintah daerah. Nah, kemudian teman-teman terkait dengan P1, kita lihat ya di berita SSCASN ya, bahwa di jpnn.com maksud kami, bahwa ternyata sangat banyak yang menyoroti terkait dengan P1 yang disarankan untuk turun prioritas menjadi P2 atau P3, dan ini disoroti oleh beberapa organisasi, dalam hal ini adalah terutama PGRI ya, BKH PGRI, yang mengatakan bahwa ini adalah jebakan Batman. Kita coba lihat informasinya, bahwa ketua BKH ya di sini, kita baca saja. Jakarta, hari ketiga SSCASN atau sistem seleksi aparatur sipil negara dibuka, persoalan makin banyak saja. Paling menonjol adalah untuk P1 yang statusnya P1 tapi tidak mendapatkan formasi. Nah, mereka diberikan solusi untuk turun prioritas P2, P3, bahkan P4 alias pelamar umum. Ini adalah rekomendasi dari Kemendikbudristek resmi agar nanti P1 bisa mendapatkan formasi. Nah, namun dari BKH PGRI menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah diamati oleh BKH PGRI. Di hari ketiga ini timbul masalah P1 tadi yang tidak bisa mendapatkan kuota. Menurut PGRI Riau, kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan apabila P1 malah disuruh turun prioritas dengan alasan untuk mendapatkan formasi, itu pun mereka harus bersaing dengan P2, P3, dan P4. Nah, kemudian dia menegaskan dengan turun prioritas menjebak guru P1 apabila tidak ada jaminan pemerintah mereka bisa mendapatkan formasi.
aturan macam ini sama saja pemerintah membuat jebakan untuk guru honorer. Ini pernyataan dari tadi ya, PGRI. Kemudian, melihat kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, BKH PGRI mendesak Badan Kepegawaian Negara BKN, Kemenpan, Kemendikbudristek untuk menyelesaikan pengangkatan seluruh honorer menjadi P3K di tahun 2022 ini. BKH PGRI juga menuntut 5 hal kepada pemerintah, yaitu yang pertama, meminta tambahan kuota dan formasi di sekolah induk tempat guru honorer mengajar, meminta angkat seluruh guru PG, P1 pada 2023 bila kuota 2022 tidak ada, menolak diturunkan P2, P3, P4, memohon kuota formasi untuk guru honorer SMP Mahata Pelajaran Sekolah Induk, kemudian memohon kuota formasi untuk guru Kristen baik SD ataupun SMP. Kami tidak mau guru honorer dirugikan P3K ini. Kami ingin kemudahan dalam kelulusan P3K 22, Pungkas Ekowi, tokoh muda pendidikan Riau. Nah, ini teman-teman terkait dengan P1 yang disarankan untuk turun prioritas, di mana kalau kita lihat dalam surat rilis BKN ya terkait dengan pelaksanaan P3K ini, di sini pun dibahas di alinea yang ketiga, itu menyatakan bahwa P1 adalah peserta yang telah mengikuti seleksi jabatan fungsional guru tahun 2021 dan memenuhi nilai ambang batas. Nah, P2 pelamar yang didata di database BKN. Kemudian P3 guru non ASN yang sudah mengajar lebih dari 3 tahun ya, mengabdi dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan P1 ada di paragraf berikut, masih di paragraf yang sama dengan penjelasan bahwa dalam formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, maka dimungkinkan bagi P1 turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah. Dengan melihat linearitas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru, maka P1 dapat menjadi P2, P3, atau P4 atau pelamar umum. Nah, ini yang disarankan atau diregulasi memang dikatakan seperti itu, akan tetapi dalam hal ini BKH PGRI menyoroti bahwa karena ketika memang tidak ada jaminan dari pemerintah terkait dengan turun prioritas dari 1 menjadi 2, 3, dan ataupun 4, ini tidak menjamin guru PG langsung mendapatkan formasi karena harus bersaing dengan guru-guru yang lain. Nah, solusi ataupun tuntutan 5 ini ya, 5 tuntutan yang diminta oleh BKH PGRI tentunya ini menjadi hal yang realistis karena di sini meminta angkat semua guru PG. Artinya sisa P1 dari 2021 yang di tahun ini tidak bisa mendapatkan formasi itu dipastikan diangkat di tahun 2023 ketika memang pemerintah mampu menekan Pemda untuk bisa menerbitkan formasi sesuai dengan jabatan fungsional yang sudah mendapatkan P1 atau prioritas yang pertama. Nah, jadi teman-teman yang sudah lolos passing grade namun muncul notifikasi tidak mendapatkan penempatan, menurut BKH PGRI maka lebih baik untuk menunggu saja, menunggu cloud untuk pelaksanaan P3 tahun depan. Artinya karena memang untuk turun P2, P3 atau pelamar umum tidak ada jaminan dari Kemendikbudristek untuk P1 bisa memenangkan ini ya, kompetisi dengan guru-guru yang lain P2 dan P3 ataupun pelamar umum. Sekian teman-teman informasi terbaru yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.